Hai, kamu yang lagi rebahan, kamu yang lagi dengerin ini sambil ngelamun, atau mungkin sambil nyoba tidur tapi nggak bisa-bisa. Halo, ini aku yang malam ini pengen ngobrol, pengen cerita, dan mungkin pengen nemenin kamu. Karena jujur, nggak semua malam bisa kita lewati dengan tenang. Kadang cuma suara pelan dan kata-kata sederhana yang bisa bikin kita ngerasa sedikit lebih hangat. Kadang kita nggak butuh jawaban, kadang kita cuma butuh ditemani. Malam itu saat semua lampu dimatikan dan satu-satunya cahaya cuma dari layar HP kamu, entah kenapa malah muncul semua pikiran-pikiran yang kamu coba lari dari seharian, tentang seseorang yang ninggalin, tentang omongan teman yang nyelekit, tentang kamu yang ngerasa nggak cukup. Dan semua rasa yang susah dijelasin itu mendadak datang barengan, dan kamu cuma bisa bengong, terdiam. Nggak nangis tapi juga nggak bisa tenang. Tapi malam ini kamu nggak sendiri. Kalau suara ini bisa nyampe ke kamu, berarti ada seseorang di luar sana yang mau nemenin. Nggak buat ngasih solusi, tapi buat bilang, "Hei, aku juga pernah kayak kamu." Jadi, tarik napas pelan-pelan. Nggak usah buru-buru sembuh. Yang penting kamu ada, yang penting kamu masih di sini. Malam ini aku pengen cerita soal kesendirian. Bukan cuma tentang kesepian semata, tapi tentang proses menerima kenyataan bahwa sendiri itu bagian dari hidup. Tentang momen-momen di mana kamu berusaha keras, kelihatan kuat di depan orang lain, padahal di dalam hati kamu hanya ingin ada yang bertanya, "Kamu nggak apa-apa kan? Kamu pasti tahu rasanya." Saat ikut nongkrong tapi cuma duduk memandangi gelas kosong. Saat tertawa supaya terlihat cocok, padahal kamu sama sekali nggak paham kenapa yang lain bisa ketawa sebegitunya? Saat duduk di pojok kelas atau pojok ruangan, pura-pura asik main HP, cuma supaya nggak kelihatan kamu lagi nggak punya siapa-siapa. Dan yang paling bikin perih adalah saat kamu tahu, kamu berusaha keras buat tetap bertahan di antara mereka. Tapi mereka bahkan nggak sadar, kamu udah lama nggak ngomong. Kamu tahu nggak sih, rasa sakit yang diam-diam kamu telan itu sebenarnya sangat nyata. Tapi ya gitu, nggak semua luka bisa dilihat. Kadang yang terlihat paling biasa justru menyimpan luka yang luar biasa. Pernah nggak sih kamu ngerasa gitu? Ada di tengah keramaian, tapi rasanya kayak sendirian. Teman-teman kamu udah ngobrol, ketawa, terbahak-bahak, tapi kamu cuma bisa duduk di sana. Berusaha menyesuaikan diri. Berusaha jadi bagian dari tawa itu, tapi dalam hati kamu tahu, kamu nggak benar-benar di sana. Kamu mulai mikir, harusnya kamu seneng, kan kamu nggak benar-benar sendiri. Tapi kenapa rasanya malah hampa banget? Seolah kamu jadi penonton dalam hidup sendiri, nonton semuanya bergerak, tapi kamu nggak ikut jalan. Dan karena itu, kadang kamu senyum, biar nggak dibilang aneh. Kadang kamu pura-pura ketawa, walau kamu nggak ngerti lucunya di mana. Semua itu kamu lakuin supaya bisa tetap dianggap normal. Supaya mereka nggak tahu kalau hati kamu udah lama nggak merasa utuh. Dan itu melelahkan. Karena kamu nggak bisa berhenti mikir, sampai kapan harus pura-pura kuat? Semakin kamu berpura-pura, semakin kamu merasa jauh dari dirimu sendiri. Sampai akhirnya kamu nggak tahu lagi, mana versi dirimu yang asli, dan mana yang kamu bentuk cuman biar bisa diterima. Tapi kamu tetap bertahan, karena kamu tahu kalau kamu menyerah, kamu benar-benar bakal sendirian. Aku pernah, bahkan lebih dari sekali. Bahkan mungkin terlalu sering. Dan entah kenapa, hal itu bikin aku berpikir, apa aku salah ya kalau aku lebih nyaman sendirian? Apa aku salah kalau aku lebih memilih diam daripada harus memaksakan diri untuk jadi seseorang yang bukan aku? Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita maksa diri kita buat cocok di tempat yang bahkan nggak punya tempat buat kita. Padahal, jadi diri sendiri itu bukan kelemahan. Nggak ikut-ikutan bukan berarti kamu kalah. Justru itu bentuk keberanian. Berani jadi berbeda, walau harus jalan sendirian. Karena kenyamanan bukan soal banyaknya teman, tapi soal kedamaian hati. Kadang kita baru sadar bahwa sendirian bukan berarti kesepian, kalau kita bisa berdamai sama diri sendiri. Dan pelan-pelan, aku mulai belajar menerima bahwa nggak semua orang akan suka sama kita. Nggak semua tempat harus kita isi. Dan nggak semua cerita harus kita ikut campur. Karena ada waktunya, jadi penonton pun cukup.
Yang penting hati kita tenang dan diri kita nggak hilang. Kamu tahu rasanya kan? Ketika kamu cerita soal masalahmu, tapi mereka malah bilang, "Ya, aku juga lebih parah kok." Ketika kamu minta didengar, tapi mereka malah sibuk ngomong soal mereka sendiri. Ketika kamu pengen dikuatkan, tapi kamu malah dianggap lemah. Aku pernah ada di situasi itu dan rasanya hampa. Rasanya kayak semua yang kamu simpan itu akhirnya numpuk dan kamu nggak tahu harus dibuang kemana. Nggak ada yang bisa kamu ajak ngomong. Dan bahkan kalaupun ada, kamu ragu. Takut dikira lebay, takut dianggap drama, takut dikira caper. Kamu udah terlalu sering ngerasa gagal saat coba terbuka. Udah terlalu sering disalahpahami. Jadi, kamu mulai pilih diam. Kamu mulai belajar menyimpan semuanya sendiri. Dan itu bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu capek. Capek berharap ada yang benar-benar peduli. Capek mengulang cerita yang nggak pernah dipahami sampai habis. Capek dibilang terlalu sensitif. Padahal kamu cuma pengen dimengerti. Padahal kamu cuma butuh dipeluk, bukan dikasih nasihat panjang lebar. Tapi ya, kadang dunia nggak punya ruang untuk orang-orang seperti kita. Yang terlalu dalam merasakan. Yang terlalu pelan menjelaskan. Tapi malam ini, coba pelan-pelan izinkan dirimu merasa. Nggak harus kuat terus kok. Nggak harus baik-baik aja terus. Kamu juga manusia. Kamu juga berhak patah, lalu pelan-pelan tumbuh lagi. Tenang, malam ini aku cuma pengen bilang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kamu ngerasa sendirian. Nggak apa-apa kalau kamu belum punya teman yang benar-benar ngerti kamu. Nggak apa-apa kalau sekarang kamu masih ngerasa kosong. Karena perasaan-perasaan itu valid, nggak salah. Nggak harus buru-buru cari pelarian, nggak harus pura-pura bahagia. Kamu boleh duduk dengan sepi itu sebentar, mengenalnya, dan membiarkannya lewat dengan perlahan. Kadang, sepi datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memberi ruang bagi kita mengenali diri sendiri lebih dalam lagi. Kamu berhak untuk merasa capek. Kamu berhak untuk merasa cukup. Dan kamu berhak untuk mengambil jarak. Ya, kadang jarak itu perlu, ya. Bukan buat ninggalin, tapi buat menyelamatkan dirimu sendiri, ya. Aku mau cerita sedikit soal diriku juga. Ya, waktu SMA, aku anak yang nggak populer. Aku bukan bagian dari kelompok yang paling rame di sekolah. Ya. Aku nggak punya banyak teman dekat. Bahkan seringkali aku makan siang sendirian di pojok kantin, ya. Atau di balik rak buku perpustakaan. Nggak ada yang ganggu, tapi juga nggak ada yang peduli, ya. Dan kadang justru itu yang bikin lebih nyesek karena nggak diganggu bukan berarti diterima. Rasanya kayak jadi hantu di sekolah sendiri. Ada, tapi nggak dianggap. Sering banget aku pura-pura sibuk baca buku, padahal halaman itu-itu aja yang aku ulang. Bukan karena bukunya menarik, tapi karena aku nggak tahu dia harus ngobrol sama siapa. Setiap dengar suara tawa rame-rame dari meja lain, aku nunduk. Biar nggak kelihatan iri, biar nggak kelihatan sedih. Ya, karena jujur, aku pengen banget bisa ketawa bareng. Pengen banget bisa punya teman yang nyariin aku kalau aku nggak datang. Tapi ya, nggak semua orang dapat itu kan. Dan pernah suatu hari, ya, waktu ulang tahunku, aku pura-pura lupa sendiri. Karena memang nggak ada yang inget. Aku jalan ke sekolah kayak biasa, tapi bawa hati yang berat. Aku pengen ada yang ngucapin. Ya, satu aja cukup. Tapi ternyata nggak ada. Jadi malamnya aku tiup lilin sendirian, tanpa kue, ya, tanpa ucapan. Cuman aku dan bayangan di dinding kamar. Ya, tapi dari situ juga aku belajar bahwa nggak semua hari istimewa harus dirayakan sama orang lain. Kadang cukup dengan diri sendiri yang masih bertahan, itu udah luar biasa. Dan itu menyakitkan. Tapi lama-lama aku belajar sesuatu. Bahwa sendiri itu bukan kutukan. Sendiri itu bukan kekalahan. Sendiri itu proses. Proses untuk lebih mengenal diri sendiri. Untuk tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, dan apa yang kamu butuhin. Sendiri itu semacam ruang sunyi yang pelan-pelan ngajarin kamu cara mendengar suara hati sendiri, yang selama ini kamu tutup karena terlalu sibuk dengerin semua suara dari luar. Sendiri itu juga ngasih kesempatan buat kamu istirahat dari semua tuntutan, dari semua ekspektasi, dan dari semua peran yang kamu paksa, kamu mainkan setiap hari. Saat kamu sendiri, kamu bisa lepas dari semua itu. Nggak harus jadi anak yang ceria, nggak harus jadi teman yang kuat, nggak harus jadi orang yang tahu arah. Kamu bisa cuma jadi kamu, yang kadang bingung, kadang lelah, tapi tetap berusaha.
Dan dari situ, kamu pelan-pelan akan sadar bahwa yang kamu butuhin bukan validasi, tapi penerimaan. Dan orang pertama yang harus ngasih itu ke kamu, ya, kamu sendiri. Pernah suatu hari, aku pulang sekolah sambil nangis, nggak ada yang lihat karena aku langsung lari ke kamar. Aku cuma bisa nulis di buku harian sambil bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa, mungkin emang belum waktunya punya teman, dan kamu tahu apa? Waktu berlalu, aku tumbuh, aku belajar, aku ketemu orang-orang baru. Dan di antara semua pertemuan itu, akhirnya aku menemukan satu dua orang yang bisa nerima aku apa adanya. Nggak banyak, tapi cukup. Jadi, buat kamu yang malam ini ngerasa nggak punya siapa-siapa, kamu nggak sendirian. Aku juga pernah ada di posisi itu. Dan sekarang aku di sini nemenin kamu, supaya kamu tahu kamu didengerin. Kalau kamu suka nulis, tulis aja. Kalau kamu suka gambar, gambar aja. Kalau kamu suka dengar musik sendirian di kamar, itu pun nggak salah. Lakukan hal-hal kecil yang bikin kamu ngerasa lebih hidup. Karena kamu berhak bahagia. Kamu berhak tenang. Ada satu hal yang aku pelajari dari semua kesendirian ini. Bahwa kamu adalah rumah pertama untuk dirimu sendiri. Jangan berharap orang lain bisa jadi tempat pulang kalau kamu sendiri belum ngerasa nyaman di dalam diri kamu. Bangun dulu rumahmu. Isi dengan hal-hal baik, rawat, jaga, dan cintai. Nanti ketika waktunya tepat akan ada orang yang juga betah tinggal di sana. Kamu nggak perlu berubah jadi orang lain untuk diterima. Kamu cuma perlu jadi versi paling jujur dari dirimu sendiri. Kadang kita terlalu sibuk mikirin bagaimana cara biar disukai, sampai lupa gimana rasanya suka sama diri sendiri. Tapi pelan-pelan kamu akan sadar bahwa dirimu yang seadanya itu pun pantas dicintai. Bahkan dengan semua luka, semua cacat, semua tangis yang nggak sempat terdengar, kamu tetap pantas ada. Dan bukan cuman itu, kamu layak bahagia. Kalau malam ini kamu merasa capek, tarik napas dulu. Pelan-pelan, rasain detaknya, rasain hidupnya. Rasain bahwa meski semuanya terasa berat, kamu masih bisa ada di sini. Masih bisa mendengar suara ini. Masih punya harapan kecil yang nggak mati-mati, meski sering kamu abaikan. Karena kamu masih di sini, masih bernapas. Dan itu udah cukup jadi alasan untuk bersyukur. Karena bernapas bukan cuma tanda bahwa kamu hidup, tapi juga bahwa kamu masih punya kesempatan. Kesempatan buat mencoba lagi, buat memulai ulang, buat percaya bahwa besok bisa lebih baik dari hari ini. Dan besok, coba buka jendela, biarin cahaya matahari masuk, lihat langit walau mungkin mendung, rasain udara pagi yang dingin, tapi jujur, dengerin suara burung atau motor yang lalu lalang, apapun itu tanda dunia masih jalan. Dan kamu juga masih punya kesempatan buat ngelangkah lagi. Mungkin pelan, mungkin ragu, tapi tetap berjalan. Lalu bilang ke diri kamu, nggak apa-apa kalau hari ini belum sempurna. Yang penting aku masih di sini. Kalau kamu pengen cerita, nggak harus langsung ke orang. Kamu bisa mulai dari menulis di catatan, atau bahkan cuma bisik ke diri sendiri sebelum tidur. Kadang, cerita yang nggak dibagian ke siapa-siapa pun tetap punya makna, karena kamu cukup berani untuk mengakuinya pada dirimu sendiri. Dan itu adalah bentuk keberanian yang nggak semua orang punya. Terima kasih ya, udah dengerin sejauh ini. Terima kasih juga karena kamu masih ada. Sampai ketemu lagi di malam-malam berikutnya. Semoga tidurmu tenang dan mimpimu indah. Selamat malam. Dari aku yang juga pernah merasa sendiri.